Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab yang kedua ya, dalam pelajaran SKI. Sekarang kita masuk bab kedua, yaitu kisah para nabi. Di pelajaran pertama ini kita akan menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam, salah satu nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia. Nah, sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Musa, perlu kita mengetahui siapa itu Nabi Musa. Nabi Musa nama aslinya adalah Nabi Musa bin Imran bin Qahad bin Azar bin Lawi bin Nabi Yakub. Jadi Nabi Musa ini adalah keturunan dari Nabi Yakub, dan Nabi Yakub sebagaimana yang kita ketahui memiliki seorang anak juga yang bernama Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Jadi Nabi Musa ini adalah keturunan dari Nabi Yakub ya. Dan Nabi Musa alaihissalam itu hidup selama 1507 sebelum Masehi sampai 1407 sebelum Masehi. Nah, itu berarti usia Nabi Musa adalah 120 tahun ya. Usianya sangat panjang ya, karena umat-umat terdahulu memiliki usia yang sangat panjang. Beda dengan usia umat Nabi Muhammad SAW yang rata-rata usianya hanya 60 sampai 70 tahun. Nah, Nabi Musa ini itu berdakwah di daerah Sinai. Ya, daerah Sinai ini terletak di negara Mesir yang sekarang. Ya, Sinai ini terletak di Mesir. Dan Nabi Musa memiliki dua orang anak. Ya, dua orang anak bernama Azir dan Jarsyun. Ya, Azir dan Jarsyun. Dan istri beliau bernama Safura binti Nabi Su'aib ya. Jadi Safura binti Nabi Su'aib ini adalah anak dari seorang nabi juga ya. Nanti insya Allah kita jelaskan bagaimana Nabi Musa menikah dengan anak dari seorang nabi, yaitu Nabi Su'aib. Dan Nabi Musa alaihissalam wafat di Bukit Nabu ya. Bukit Nabu ini terletak di kota Jordania. Nah, sekarang kita akan masuk pada sedikit kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, di Mesir itu terdapat raja yang sangat zalim ya, raja yang biasa kita kenal, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Raja Fir'aun ya. Jadi Raja Fir'aun ini memimpin kota Mesir, di mana Fir'aun ini sangat zalim ya pada Bani Israel ya, pada saat itu ya. Karena Bani Israel itu pada saat itu menempati kota Mesir ya, kota Mesir, dan pemimpinnya adalah raja Mesir yang bernama Fir'aun ya. Gelarnya adalah Fir'aun yang sangat zalim terhadap Bani Israel. Bahkan Bani Israel itu dipaksa untuk bekerja ya, dipaksa untuk bekerja ya. Bani Israel itu menyembah, yaitu berpegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Fir'aun dan orang-orang Mesir pada saat itu menyembah patung dan berhala ya, menyembah patung dan berhala. Namun Fir'aun menyiksa, bahkan memperkerjakan Bani Israel pada saat itu ya. Jadi di Mesir itu ada seorang pemimpin yang zalim yang bernama Fir'aun ya, Fir'aun ya, yang mana Fir'aun ini menyiksa Bani Israel dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, pada suatu ketika Fir'aun itu bermimpi ya, dia melihat bagaimana Bani Israel menguasai Mesir. Akhirnya Fir'aun itu khawatir jangan sampai Bani Israel menguasai Mesir ya. Akhirnya Fir'aun memutuskan setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu harus dibunuh ya. Jadi semua anak yang lahir dari Bani Israel itu harus dibunuh ya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ya, bagaimana Allah SWT menjelaskan kisah Fir'aun yang memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap anak yang lahir dari Bani Israel. Jadi jika ada anak yang lahir, semuanya pasti dibunuh karena takut
nanti ada seseorang yang yang membebaskan Bani Israel dari kerja paksa Fir'aun, ya, kerja paksa Fir'aun. Jadi Fir'aun memutuskan agar setiap bayi yang lahir itu dibunuh, ya, dibunuh. Ya, nanti kita lihat bagaimana Nabi Musa bisa selamat dari pembunuh ini. Nanti insyaallah kisahnya kita akan jelaskan, ya, kisahnya akan kita jelaskan. Jadi pada masa itu Mesir dipimpin oleh Fir'aun, dan yang mana Fir'aun ini berlaku zalim terhadap Bani Israel. Ya, Bani Israel itu dipaksa kerja, disiksa. Ya, jika tidak mau bekerja mereka akan dibunuh. Dan setelah beberapa lama waktunya Fir'aun merasa khawatir karena melihat Bani Israel ini semakin banyak, ya, melihat Bani Israel semakin banyak. Takut Bani Israel itu menguasai Mesir kelak, akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memutuskan untuk agar setiap anak bayi laki-laki dibunuh dari Bani Israel. Jadi jika ada anak yang lahir itu akan langsung dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Ya, bagaimana begitu kejinya atau begitu zalimnya Fir'aun. Jadi ini sekalian sedikit pembahasan tentang kisah Nabi Musa. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita akan menjelaskan bagaimana Nabi Musa lahir selamat dari pembunuhan ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Hada wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.